sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Ahibahil kiram, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini semua akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapat barakah dari Allah, mendapatkan rahmatnya untuk kita maupun untuk keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini saya lihat ada habib-habib kita, ustaz-ustaz muda kita yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau ini akan menambah berkahnya kita punya majelis. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, di sini saya ingin menyambung apa yang saya sampaikan pada pekan yang lalu. Saya minta kepada segenap jamaah untuk memperhatikan betul ilmu pengetahuan agama. Jadi saya ingatkan sekali lagi, tolong perhatikan ilmu, hargai ilmu, tuntut ilmu. Karena hanya dengan ilmu kita tahu siapa Tuhan kita, apa sifat-sifatnya, mana sifat yang wajib bagi Allah, mana sifat yang jaiz, dan mana sifat yang mustahil. Nah, saya sesalkan banyak kalangan umat Islam ini, saudara, banyak yang tidak memperhatikan persoalan akidah, sehingga banyak yang mengaku berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, padahal dia sendiri tidak tahu akidah ahlus sunnah wal jamaah itu bagaimana. Sehingga pada saat dia bertemu dengan orang-orang tertentu yang sebetulnya akidahnya bukan ahlus sunnah, tapi mengaku ahlus sunnah, sehingga banyak dari kalangan awam kita yang tertipu. Makanya saya sering mengatakan dalam majelis ini, ingat bahwa iman, Islam, dan ihsan tidak boleh kita pisahkan. Ingat bahwa akidah, syariat, dan akhlak tidak boleh kita pisahkan. Ingat bahwa belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf tidak boleh kita pisahkan. Jadi jangan ada yang mengatakan, oh cukup belajar ilmu tauhid saja. Enggak cukup. Karena ilmu tauhid itu menuntut kita untuk melaksanakan syariat. Nah, untuk menegakkan syariat adanya di ilmu fikih. Oh, ada mengatakan cukup ilmu fikih saja kita pelajari. Tidak cukup. Karena manakala hukum-hukum fikih kita laksanakan tapi dengan akidah yang tidak benar, apalagi akidahnya yang batilah, yang menyebabkan kita riddah, murtad, keluar dari Islam, maka amal ibadah kita gugur semua, habitat amal. Karena itu tadi saya katakan jangan dipisahkan. Pelajari ilmu akidah, pelajari ilmu syariat, pelajari ilmu akhlak atau yang biasa disebut ilmu tasawuf. Itu pelajari. Nah, jangan sampai ada yang tidak menguasai persoalan-persoalan akidah yang paling mendasar.
Oh, sifat Allah itu salah satunya wujud. Apa sih arti wujud? Kita mesti rinci itu yang dimaksud wujud itu apa, yang dimaksud kidam itu apa, yang dimaksud baqa itu apa. Nah, ini penting sekali. Karena kalau kita tidak tahu itu, kita tidak mengerti sifat Allah, maka kita tidak mengenal Allah. Nah, jadi kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana bisa dikatakan kita beriman kepada Allah? Justru yang nomor satu paling utama yang harus kita kenal adalah Allah. Nah, jadi kita mesti tahu sifat-sifat Allah itu bagaimana, supaya kita ini tidak terpleset kata, tidak sembarang ngomong, tidak sembarang berkeyakinan. Saudara, nah kalau ada orang ditanya, Allah di mana? Andai kata dia katakan Allah itu ada di langit. Kalau dia berhenti sampai di situ, tidak memberikan gambaran-gambaran Allah itu sebagai suatu zat yang betul-betul ada di atas langit, duduk di atas singgasana, tidak ada masalah. Tapi begitu dia katakan Allah ada di langit, kemudian dia bayangkan Allah itu nembus langit, ada di atas langit, ada di atas singgasana, ini bisa merusak akidahnya. Apalagi kalau dikatakan Allah ada di mana-mana, nanti bisa repot. Nanti kalau dikatakan Allah ada di mana-mana, Allah banyak dong. Ini persoalan-persoalan akidah macam ini mesti kita perhatikan. Nah, ini kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di ilmu. Maka itu hargai ilmu. Saya lihat sekarang ini umat Islam, saudara, banyak orang suka tabligh, suka ngaji, suka kumpul-kumpul, tapi sama ilmu kurang doya. Nah, cuman temannya kumpul-kumpul aja, kumpul rame cari berkah, sudah itu aja. Sayang sekali. Nah, saya bisa buktikan di majelis ini saja, orang yang betul-betul perhatian kepada ilmu, dia tidak akan sia-siakan ilmu di majelis ini lepas dari ingatan dia. Bagaimana caranya? Dia bisa rekam untuk dia dengar kembali di rumah, untuk dicatat, dituangkan dalam tulisan. Atau dia tidak punya alat rekam, dia bawa buku, dia bawa pulpen, dia tulis. Itu namanya orang punya perhatian dengan ilmu. Karena kalau Anda tidak catat, Anda di sini ngaji dengan banyak ustaz dari maghrib sampai jam 11, tidak mungkin semuanya masuk. Nggak mungkin semua masuk. Nah, bagaimana supaya ada yang masuk, ada yang bisa kita bawa? Catat. Sebab saya ingat betul dulu kalau saya ngaji dari masjid ke masjid, majelis ke majelis, saya bawa buku, saya bawa pulpen. Oh, dulu belum dikenal, HP belum ada. Saya masih kecil, belum ada HP. Alat rekamnya juga masih gede-gede. Nah, jadi kita datang, kita bawa buku, kita catat. Oh, begini. Oh, ada hadis yang mengatakan begini. Oh, ada ayat Quran. Oh, di dalam Al-Quran surat Anu ayat sekian katanya begini. Kita catat. Nanti pulang rumah buka Quran, buka terjemah. Ini yang tadi diceritain sama guru. Nah, itu namanya kita mencari ilmu. Belajar untuk mencatat, belajar untuk, kecuali kalau Anda punya hafalan brilian. Dengar 1 jam sampai rumah, bisa ngomong lagi pergi seperti yang gurunya ngomong. Kalau punya begitu nggak usah nyatat udah. Nah, nggak usah nyatat. Nah, itu yang pernah dilakukan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi Imam Syafi'i duduk di belakang lagi belajar sama Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Orang-orang pada bawa catatan, Imam Syafi'i cuma pakai ludahnya catat di tangan. Tinggal gurunya lihat nih anak lagi nyatet apa pakai ludah. Akhirnya selesai pengajian dipanggil, masih kecil, umurnya masih 8 tahun. Begitu dipanggil, maju ke depan, apa yang kau catat? Pelajaran barusan. Coba baca. Apa yang kau dapat? Dibacain.
persis seperti yang gurunya ngomong dari awal sampai akhir. Itu namanya brilian, menghafalannya kuat. Nah, kalau yang begitu tuh nggak usah nyatet, nggak apa-apa. Ada gak yang di sini yang begitu? Kalau ada yang begitu nggak usah nyatet. Tapi kalau hafalan kita lemah, kurang, saya anjurkan dari sekarang ngaji, bawa buku, bawa pulpen, catat. Apalagi kalau kita sudah mulai pakai layar, ada catatan-catatan, nah, itu penting dicatat ya kawan. Apalagi kalau pelajarannya sudah mulai ngejelimet. Kayak kemarin kita di sini belajar soal zakat, nggak nyatet, hilang. Karena soal zakat itu saudara ada rinciannya. Zakat kambing, nisabnya berapa? Kalau sekian ekor zakatnya sekian, sekian ekor zakatnya sekian. Kalau nggak nyatet, hilang. Nah, padahal kita sudah belajar di sini dari mulai bab toharoh sampai kitab haji. Sampai praktek hajinya belum jadi-jadi. Jangan-jangan nanti prakteknya langsung di Mekah. Ya Rabbal Alamin. Jadi tolong hargai ilmu pengetahuan, karena saya tiap hari baca kitab. Semakin saya baca itu kitab, semakin saya lihat luar biasa lautan ilmu para ulama kita. Waduh, ulama-ulama kita dulu saudara, salut, kita kagum, takjub. Di zaman yang belum ada alat perekam, di zaman yang belum ada komputer, di zaman yang belum ada mesin tik, di zaman yang belum ditemukan kertas, saudara, di zaman yang serba sulit, di zaman yang serba pas-pasan, di zaman yang serba tradisional, tapi mereka mampu mengarang kitab-kitab yang luar biasa. Dan dengan pengetahuan yang luar biasa, sampai-sampai kita-kita yang lahir di zaman sekarang seperti nggak dikasih mikir lagi, semua udah mateng ya. Jadi hukum ini udah mateng, hukum itu udah mateng, soal akidah, soal fikih, soal nahwu, soal ini, kita tinggal baca doang. Kita nggak merintis, kita nggak memelopori, kita cuman ittiba aja, ikut aja. Jadi luar biasa, dahsyat. Jadi makin kita baca itu kitab, makin kita lihat bodohnya kita, makin kita lihat kecilnya kita, makin kita lihat kita nih nggak ada apa-apanya kita, makin kita lihat kita nih nggak ada apa-apanya. Jadi makin kita banyak baca buku, makin kita lihat bagaimana ulama-ulama itu merangkum. Mereka punya ilmu, mereka susun secara sistematis untuk disampaikan kepada kita, sehingga kitab-kitab mereka bertahan sampai ratusan tahun. Jadi luar biasa, luar biasa. Nah karena itu, kenapa itu semua mereka bisa dapatkan? Karena mereka ikhlas, karena mereka tekun, karena mereka cinta kepada ilmu pengetahuan. Anda kalau punya ilmu, saudara, duduk 1 jam Anda belajar ilmu pengetahuan, itu lebih afdol daripada Anda sholat sunnah 1 tahun, saudara. Anda ibadah sunnah 1 tahun, Anda duduk belajar 1 jam, belajar 1 jam lebih afdol. Kenapa? Karena dengan belajar Anda dapat ilmu. Dengan ilmu Anda jadi tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana baik, mana buruk, mana maksiat, mana taat, mana yang iman, mana yang kufrun. Itu semua dengan ilmu. Nah, maka itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu luar biasa, tiada hari tanpa ilmu. Nah ada yang menarik, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah diundang ke rumah kawannya. Kawannya ini ulama juga, rajin ibadahnya. Begitu diundang, si ulama ini punya anak. Anaknya mau tahu, ini Imam Syafi'i yang terkenal, yang katanya ulama besar, yang ayahnya begitu hormat, dia mau tahu ibadahnya sehebat apa sih.
Yang ada di bayangan dia ini ibadahnya lebih hebat dari bapaknya. Karena dia lihat ibadah bapaknya luar biasa. Sholat malamnya, puasa sunnahnya, saudara, sedikit tidurnya, dan seterusnya. Jadi kalau dia lihat bapaknya yang tidak terkenal, ulama tapi tidak terlalu terkenal, sudah begitu hebat ibadahnya, apalagi Imam Syafi'i yang terkenal di mana-mana negeri. Nah kebetulan malam itu Imam Syafi'i datang Mina. Dia liatin Imam Syafi'i. Dia liatin habis sholat. Wah ini jangan-jangan zikirnya puluhan ribu. Ternyata habis sholat zikirnya biasa. Apa-apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sholat sunnah rawatibnya biasa. Bahkan habis sholat isya, kemudian habis sholat sunnah rawatib dengan witirnya, Imam Syafi'i dia liatin, dia anak ngeliatin terus, diintip terus Imam Syafi'i. Jadi habis makan ngapain, ini ngapain. Jadi selama Imam Syafi'i nginep di situ biasa-biasa aja. Enggak lebih hebat dari bapaknya. Sampai akhirnya dia katakan, kok Imam Syafi'i yang katanya ulama besar begini-begini aja. Malam dia intip Imam Syafi'i banyak tidurnya. Bapaknya habis sholat isya tidur sebentar, bangun habis subuh nggak tidur lagi, terus ibadah. Imam Syafi'i di kamarnya dilihat lagi tiduran, saudara. Ini gimana katanya ulama besar? Si anak nggak tahan, penasaran, ngomong sama bapaknya, ya, aku mau tanya. Sepengetahuan ayah, Imam Syafi'i ini bagaimana? Ayahnya pun, oh Imam Syafi'i ini luar biasa. Ini orang bagus, orang yang derajatnya tinggi, insya Allah begini-begini. Si anak tapi ya, ibadahnya nggak sehebat ayah. Ayahnya senyum, oh begitu, apa yang kau lihat? Ya malam aku lihat dia rebahan aja di atas kaki. Ayo sujud, rukuk, sholat, dia rebahan aja. Kata ayahnya baik. Kau mau tahu? Iya ayah. Kau denger aja nanti. Nah, jadi begitu Imam Syafi'i duduk makan, ditanya sama temannya, gimana ya wahai saudaraku Syafi'i, bagaimana semalam kau punya tidur? Jadi ditanya bagaimana semalam kau punya tidur? Kata Imam Syafi'i, alhamdulillah semalaman. Jadi dari mulai Imam Syafi'i masuk duduk di rebahan di tempat tidurnya, alhamdulillah semalaman aku sudah menyelesaikan sekian ratus masalah. Masalah apa aja Imam Syafi'i kasih tahu, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Jadi ternyata Imam Syafi'i yang dia lihat lagi tidur bukan lagi tidur, lagi mikir. Rebahan mikir masalah ini bagaimana, masalah ini bagaimana, ini dalilnya apa, ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi si ayah begitu udah ngomong begitu Imam Syafi'i selesai, dia panggil anaknya. Imam Syafi'i sudah masuk. Kau dengar anakku apa yang dikerjakan Syafi'i semalam? Baru si anak paham. Nah, jadi memang begitulah orang-orang berilmu. Dia kalau dia duduk, dia tiduran, dia kemana aja mau jalan, ininya jalan ya. Dia mau cari hukum, dia mau tahu jawabannya, apa hukum ini, kenapa ini halal, kenapa ini haram, kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Nah, karena ilmunya dibawa. Nah, karena ilmunya ada dalam diri dia, ilmunya dibawa, jadi dia ingin selalu memikirkan segala sesuatu untuk mendapatkan jawabannya. Nah, makanya jangan kaget kalau Imam Syafi'i menjadi ulama besar yang istiqomah, yang lurus di jalan Allah, dan yang ilmunya diakui oleh ulama salaf maupun khalaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tentunya yang seperti itu bukan Imam Syafi'i saja. Ulama-ulama lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya saudara, itu luar biasa. Tiada hari tanpa mereka menuntut ilmu, tiada hari tanpa berpikir, tiada hari tanpa memecahkan masalah.
tiada hari tanpa mencari dalil, tiada hari tanpa mengupas Al-Quran dan As-Sunnah, tiada hari tanpa mengetahui sejarah nabinya, tiada hari tanpa untuk mengambil hikmah dari segala sepak terpanjang nabinya, tiada hari tanpa mengarungi daripada samudera ilmu pengetahuan. Makin kita karungi ilmu pengetahuan, saudara, maka sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, makin aku karungi samudera ilmu pengetahuan, makin aku tahu kalau diriku kecil tiada berdaya. Makin aku belajar, makin aku tahu kalau aku ini adalah orang bodoh tak berilmu. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Karena itu saya ingatkan sekali lagi, tolong jangan lupa kita harus punya ilmu. Dan jangan lupa yang membuat para malaikat terbelalak kaget melihat keistimewaan Nabi Adam alaihissalam adalah ilmu. Nah, karena Allah nyatakan dalam Al-Quran, manakala Allah mengajarkan wa 'allama Adam al-asma', tatkala Allah mengajarkan kepada Adam tentang asma, allama itu mengajarkan ilmu. Begitu Nabi Adam diberikan ilmu dengan akalnya yang luar biasa, kemudian mengabarkan kepada malaikat yang malaikat belum tahu, saudara, maka para malaikat akhirnya terkagum-kagum melihat makhluk yang baru ini luar biasa, memiliki akal, mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa dari Allah. Nah, jadi sekali lagi, ilmu itu yang membuat malaikat terbelalak melihat keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi diantaranya adalah ilmu. Karena itu pantas kalau Nabi mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fardu, wajib atas tiap-tiap muslim. Terus Nabi mengatakan, utrubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai masuk liang lahat. Adapun utrubul ilma walau bisin, hadis dhaif. Bahkan ada yang mengatakan la aslalahu, tidak ada asal usulnya. Jadi ada mengatakan hadis palsu. Nah, tapi nggak apa-apa, boleh digunakan, tapi jangan bilang hadis. Jadi kalau ada mengatakan utlubul ilma walau bisin, boleh, tapi jangan bilang hadis. Bilang aja magal. Bilang aja itu maka magal, ucapan entah dari mana. Pokoknya artinya maksudnya tuntutlah ilmu walaupun tempatnya jauh. Ya nggak apa-apa, boleh kita pakai, tapi jangan bilang hadis. Karena kalau yang bukan hadis kita bilang hadis, dosa, tidak. Nabi mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku dengan menggunakan namaku, maka ambil tempatnya di api neraka. Jadi nggak boleh. Kalau bukan hadis kita bilang hadis, haram. Nah, hadis palsu nggak boleh kita bilang hadis, ya. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Tidak banyak, saya hanya ingin mengingatkan, ayo kita menuntut ilmu. Dan Al-Imam Al-Ghazali menuliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin satu riwayat, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imam amal perbuatan, sedangkan amal perbuatan adalah makmumnya. Lalu dalam riwayat hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, al-hikmatu dhalatul mu'min haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Nah, di mana Nabi mengatakan al-hikmah, yaitu ilmu yang manfaat. Al-hikmah itu al-ilmun nafi'. Ilmu yang manfaat itu dhalatul mu'min, barang hilangnya orang beriman. Haitsu wajadaha, di mana saja dia temukan, fahuwa ahaqqu biha, maka dialah yang berhak untuk mengambilnya. Jadi orang beriman itu selalu menganggap ilmu itu barang berharga milik dia yang hilang. Kalau kita punya barang berharga hilang, tentu kita cari. Kalau sudah ketemu, tentu kita ambil. Nah, kalau kita anggap ilmu itu barang berharga yang hilang, otomatis kita akan cari. Nah, begitu kita cari, ada di mana? Oh, ada di Masjid Al-Islah ini malam Kamis. Kita datang, kita duduk, kita ambil itu barang berharga milik kita. Oh, ada di masjid lainnya lagi malam yang lain, kita ambil.
Kita datang, kita dengar, kita ambil. Karena itu merupakan barang berharga kita yang hilang. Itu merupakan barang berharga kita yang hilang. Jadi Nabi mengatakan al-ilmu al-hikmatu ghalatul mu'min. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah nyatakan, Allah itu meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Darajat, beberapa derajat. Ya ahlan wa sahlan. Ustaz Sobri sebetulnya sudah datang semenjak tadi dari sebelum Isya. Lalu Ustaz, ijlisan garet nafsan. Jadi sebetulnya beliau sudah datang dari tadi, tapi barusan beliau memimpin rapat dulu dengan beberapa calon pengurus SPF. Makanya selesai rapat baru datang kemari. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa Allah menyatakan bahwa Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu, beberapa derajat. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah tidak pisahkan antara iman dan ilmu. Ilmu iman gak boleh dipisah. Dengan ilmu orang didorong, dengan iman orang didorong untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu dia bisa menjaga iman, bahkan bisa meningkatkan iman. Sekali lagi, dengan iman dia didorong untuk menuntut ilmu. Iman yang akan dorong dia menuntut ilmu. Dengan ilmu dia bisa menjaga iman. Makanya iman dan ilmu tidak boleh kita pisahkan. Di mana kita sudah punya iman, maka wajib kita untuk menuntut ilmu dalam rangka untuk menjaga iman kita, jangan sampai ternodai. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang punya iman dan ilmu Allah tinggikan derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, umat Islam wajib menghormati orang yang beriman dan berilmu, sebagaimana Allah muliakan mereka. Siapa dimuliakan Allah, wajib kita muliakan. Siapa ditinggikan derajatnya Allah, wajib kita tinggikan. Nah, siapa yang diberikan kesaksian oleh Allah, yaitu sebagai kelompok yang dicintai oleh Allah, maka kita wajib mencintai mereka. Wajib kita mencintai orang yang dicintai Allah, kita tinggikan orang yang ditinggikan Allah, kita muliakan orang yang dimuliakan Allah. Nah, kita hormati orang-orang yang diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya ingatkan semua, tolong menuntut ilmu. Sekali lagi belajar mencintai ilmu. Apalagi sekarang di luar sana banyak khurafat. Nah, khurafat itu cerita-cerita tahayul, cerita-cerita bohong, banyak dongeng. Nah, yang kadang-kadang dongeng-dongeng tersebut nggak ada dasarnya, nggak ada hadisnya, nggak ada riwayatnya, saudara. Orang dibuat asyik dengan dongeng-dongeng yang tidak masuk di akal, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya larut dalam dongeng, dia tidak punya ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Saya menginginkan semua yang ngaji di sini punya ilmu, tahu bagaimana sholat, tahu bagaimana puasa yang betul, tahu bagaimana cara ambil wudhu. Harus tahu dia bagaimana cara membayar zakat, harus tahu dia mengerti bagaimana cara menunaikan ibadah haji, bagaimana cara melaksanakan umroh. Itu urusan fijinya. Dan urusan akidahnya dia harus tahu apa sifat yang wajib bagi Allah, apa sifat yang mustahil bagi Allah, apa sifat yang jaiz bagi Allah, dan bagaimana cara menjawab kalau ada yang tanya di mana itu Allah. Dia mesti tahu bagaimana cara menjawabnya. Lalu bagaimana cara dia memahami ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang sifat Allah. Bagaimana cara dia memahami hadis-hadis yang bicara tentang sifat Allah. Dalam Al-Quran, dalam hadis disebut ada wajhullah, wajah Allah. Ada disebut yadullah, tangan Allah. Ada disebut rijulullah, kaki Allah. Ada disebut lagi, saudara, yaitu aneka ragam sifat. Apa maksudnya? Jangan sekali-sekali kemudian kita bayangkan, oh Allah punya muka, Allah punya tangan, Allah punya kaki seperti kita. Enggak begitu, saudara. Tapi bagaimana cara kita memahami itu? Wajib dengan ilmu.
Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan paham. Kadang-kadang yang paham pun sulit dia menjelaskan kepada orang lain tentang apa yang dia sudah pahami soal itu. Nah, jadi kita mesti tahu kenapa dalam Al-Quran dikatakan nasullah wa nasinahum atau wa nasiyahum. Allah mengatakan mereka itu melupakan Allah dan Allah melupakan mereka. Memang Allah melupa? Kan gak boleh kita katakan Allah lupa. Tapi dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan nasinahum. Ada lagi ayat nasiyahum, nansahum. Kami lupakan mereka. Apa maksudnya lupa? Kok Allah mengatakan kami lupakan mereka? Apa Allah lupa? Lalu kita coba-coba mengatakan Allah lupa, murtad kita. Tak boleh. Tapi dalam Al-Quran disebutkan Allah mengatakan kami lupakan mereka. Maksudnya apa? Ini mesti kita pelajari. Ini mesti kita pelajari supaya kita punya ilmu, saudara. Makanya saya ingatkan sekali lagi itu soal akidah. Insya Allah nanti pada tanggal 6 Mei hari Ahad di majelis taklim di majelis saya di rumah kita akan bahas persoalan tersebut, tapi mungkin akan 2 kali pertemuan, berarti 2 bulan. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang itu semua ya, ikhwah. Nah, jadi saya minta nanti kalau ada yang datang dari jamaah sini, tolong bawa pulpen, bawa kertas, catat, pelajari betul, karena itu persoalan ilmu usuluddin, itu ilmu akidah. Nah, kita di sini nih nggak pernah bahas soal ilmu akidah, kita belajar selama ini ilmu fikih. Nah, ilmu akidah ini penting. Nah, insya Allah nanti pada hari Minggu, 2 minggu lagi, tanggal 6 Mei, 10 hari lagi, di rumah saya akan saya bahas soal itu. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab, halis salaf ihtalaf fil aqidah. Apakah ulama salaf berbeda dalam akidah? Itu yang akan kita bahas. Ulama salaf tidak akan berbeda dalam usuluddin, tapi dalam akidah ulama salaf berbeda ya. Jadi kalau ada mengatakan ulama salaf tidak berbeda dalam usul, betul. Tapi kalau ada mengatakan ulama salaf tidak berbeda dalam akidah, tidak betul. Ulama salaf berbeda dalam akidah ya, ikhwan. Akidah yang mana? Nanti kita bahas pada tanggal 6. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, hal salaf yu'awwil ayat sifat atau nusus sifat? Apakah ulama-ulama salaf melakukan takwil dengan terhadap nas-nas yang membicarakan tentang sifat Allah? Seperti tadi, tangan Allah maksudnya apa, wajah Allah maksudnya apa. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wallahu yastahzi'u bihim, atau nahnu nastahzi'u bihim, kami ini istihza, itu kami istihza, kami lecehkan mereka. Maksudnya apa? Kok Allah melecehkan? Kemudian Allah mengatakan kami tipu mereka loh. Emang Allah bukan tipu? Tapi ayatnya bunyinya begitu, hadiah. Atau wayam kuruna wayam kurullah, mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar loh. Kalau gitu Allah tukang makar loh. Ini yang begini-begini saudara, nggak boleh sembarangan kita tafsirkan. Nah, sekarang bagaimana soal takwilnya? Apa boleh ditakwilkan oleh kita? Kalau boleh, pertanyaannya apa ulama salaf pernah mentakwilkan? Kalau ulama salaf pernah mentakwilkan, ulama salaf yang mana? Ayat yang mana yang ditakwilkan? Nah, ini hanya bisa kita tahu dengan ilmu. Sebab sekarang di luar sana, saudara, ada kelompok mengatakan dirinya mereka ikut salaf, mereka mengartikan Al-Quran apa adanya.
Mereka bilang Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah. Terus mereka mengartikan kalau dalam Al-Quran disebut Allah merupakan mereka, ya bilang aja Allah merupakan mereka. Akhirnya mereka bilang Allah punya tangan, tapi tangannya nggak seperti tangan kita. Allah punya kaki, tapi kakinya nggak seperti kaki kita. Allah punya mata, tapi matanya nggak seperti mata kita. Ini nggak betul kalimat ini. Kalau Allah maha mendengar, tapi mendengarnya tidak seperti mendengar kita, itu betul. Allah melihat, tapi melihatnya tidak seperti melihat kita, itu betul. Kenapa? Karena kita mendengar perlu telinga. Allah mendengar nggak perlu telinga. Kita melihat perlu mata. Allah melihat nggak perlu mata. Jadi beda. Jadi melihatnya Allah dengan melihatnya kita beda. Mendengarnya Allah dengan mendengar kita beda. Karena melihat dan mendengar itu sifat. Karena melihat dan mendengar itu sifat. Tapi kalau tangan itu bukan sifat. Tangan itu anggota badan. Kaki itu anggota badan. Wajah itu anggota badan. Enggak boleh kita katakan tangan Allah tidak seperti tangan kita, mata Allah tidak seperti mata kita. Jadi kalau udah disebut tangan Allah tidak seperti tangan kita, berarti Allah punya tangan. Kalau kita katakan kaki Allah tidak seperti kaki kita, berarti Allah punya kaki. Jadi Ahlus Sunnah nggak begitu pemahamannya. Jadi yang punya paham begitu, itu bukan Ahlus Sunnah. Itu musyabbih, mujassim. Nah, itu yang menjasmanikan Allah, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi nggak boleh sembarangan. Nanti insya Allah, nanti akan saya bahas itu majelis itu saya bahas di rumah khusus setiap hari Minggu pertama. Kalau di sini biar kita fikih aja yang kita bahas dengan yang lainnya. Tapi untuk akidah itu saya minta semua tetap hadir setiap hari Ahad pertama untuk kita bisa membahas itu ya ikhwan. Jadi jangan disamakan, sebab mereka ini mujassim ini di luar sana bilang apa? Kita kan mengimani Allah mendengar, as-sami', tapi tidak seperti mendengarnya kita. Allah melihat, al-basir, tapi melihatnya tidak melihat seperti kita. Betul. Nah kalau begitu kita juga mesti beriman dong. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti kan Allah punya tangan. Cuman tangannya Allah tidak seperti tangan kita. Tunggu dulu. Mendengar sama tangan beda. Melihat sama mata beda. Mendengar sama telinga beda. Telinga alat dengar. Mendengar perbuatannya, sifatnya. Mata alat melihat. Sedangkan melihat itu sifat atau pekerjaannya beda. Kalau kita katakan Allah punya mata seperti tidak, tapi tidak seperti mata kita, ya berarti punya mata dong. Berarti ada bentuk. Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita, ya berarti punya tangan dong. Berarti Allah berbentuk. Itu bukan akidah Islam. Sebab telinga, mata, tangan, kaki ini bukan sifat. Ini anggota badan, alat. Allah nggak butuh alat. Jadi bagaimana cara kita mentafsirkan itu semua? Ini harus punya ilmu. Itu yang disebut takwil. Tapi persoalannya sekarang, ada gak ulama salaf yang mentakwil? Kalau dikatakan ada, siapa? Nah, itu harus kita jawab. Siapa ulama salafnya? Sebab orang-orang yang mujassim dan musyabbih di luar ini, mereka selalu mengatakan gak ada ulama salaf yang mentakwil. Gak ada ulama salaf beda dalam akidah. Selalu di mana-mana mereka berteriak begitu. Gak ada ulama salaf yang beda dalam akidah. Siapa bilang? Kita buktikan nanti ulama salaf berbeda dalam akidah. Mereka teriak lagi gak ada ulama salaf pakai takwil. Siapa bilang? Kita buktikan nanti ulama salaf itu punya takwil. Nah
ini kadang-kadang nih orang ngaku-ngaku ikut ulama salaf, ngaku-ngaku ilmu ikut ulama salaf, tapi data-data dari salaf mereka sembunyikan. Nah ini yang akan kita bongkar, akan kita buka, dan akan kita ajarkan kepada umat supaya ke depan tidak salah lagi memahami tentang siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, taruh aja. Hukum apa? Sanad keguruan. Ya. Jadi sanad itu sangat penting. Semua madhab saling berlomba dalam sanad. Jadi bukan hanya ahlus sunnah, di luar ahlus sunnah pun mereka juga berlomba dalam sanad. Nah, hanya yang jadi persoalan bukan soal sanadnya, tapi siapa yang ada dalam sanad. Orang jujur atau orang tidak jujur, orang amanat atau pengkhianat, orang pintar atau orang bodoh. Itu yang penting. Kalau bicara sanad, semua mazhab berlomba dalam sanad. Tinggal siapa manusia yang ada dalam sanad tersebut. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui. Dan alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat memperhatikan sanad dalam setiap, bukan hanya hadis, tapi juga athar. Bahkan tidak hanya athar, tapi juga aqwalul ulama. Jadi kalau dikatakan Imam Syafi'i berpendapat begini-begini, dari siapa? Siapa yang meriwayatkan itu? Kapan Imam Syafi'i bicara itu? Di kitab mana dia bicara itu? Nah, siapa muridnya yang dengar itu? Siapa yang tulis kitabnya? Nah, itu semua mesti jelas. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan si fulan, ulama anu mengatakan begini, tidak ada sanad, tidak jelas sumber, itu semua ditolak. Jadi sekali lagi sanad itu sangat penting. Apalagi dalam periwayatan hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bicara mengenai fadilah kalau kita memikirkan umat, bagaimana caranya, bagaimana menjasmennya, bagaimana jalan keluarnya, itu berhubungan dengan Islam, hukum Islam. Kalau saya ini diperdalam mengenai hukum nasional, apakah itu masih ada gaya Allah misalnya lebih dari 1000 misalnya kita sholat malam ya. Jadi yang kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menuntut ilmu adalah ilmu yang manfaat untuk agama kita, baik dunia maupun akhirat, tapi manfaat untuk agama. Nah, tapi kalau ilmu-ilmu yang bertentangan dengan agama memang nggak boleh kita pelajari dan nggak perlu dipelajari. Tapi selama ilmu-ilmu umum sekalipun, tapi itu penting untuk agama, maka ilmu-ilmu itu menjadi tetap kewajiban kita untuk menuntutnya. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada para sahabat supaya anak-anak mereka belajar juga bahasa Yahudi, bahasa Israel, bahasa Ibrani. Kenapa? Sebab kalau ada yang paham bahasa Ibrani, jadi orang Israel nggak gampang nipu umat Islam. Nah, jadi nanti Nabi punya orang-orang yang bisa bahasa orang luar. Itu memang Nabi yang perintahkan. Nah, bahkan Nabi perintahkan juga anak-anak sahabat dan para sahabat untuk belajar bagaimana cara berkuda, bagaimana cara berenang, bagaimana cara memanah. Kan kelihatannya tidak ada urusan dengan agama, tapi jangan salah paham. Itu ada kaitan dengan jihad. Bagaimana Nabi didik mereka? Jadi ilmu-ilmu semua yang diniatkan untuk mencari ridha Allah, untuk membela agama, apapun nama ilmunya yang diridhai Allah, semua itu merupakan kewajiban kita untuk menimbanya. Jelas ya? Nah, silakan. Salam. Suaranya tidak terdengar. Boleh majuan sedikit? Nah, yang lain tenang.
mengenai ahlul kitab. Langsung saja ke pertanyaan. Ya, ya, pertanyaannya apa? Ya, terima kasih banyak. Jadi siapakah ahlul kitab? Ahlul kitab adalah mereka umat yang berpegang kepada kitab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, seperti Zabur, Taurat, Injil. Jadi mereka-mereka yang berpegang kepada kitab tersebut disebut ahlul kitab. Nah, ahlul kitab ini dibagi dua. Nah, ada ahlul kitab yang di zaman Nabi menerima dakwah Nabi dan beriman, maka mereka tidak lagi disebut ahlul kitab, tapi mereka disebut mukmin. Sebelumnya mereka disebut ahlul kitab. Tapi ada juga mereka yang kufur, yang menolak dakwah Nabi, tidak beriman kepada Nabi. Nah, mereka di zaman Nabi tetap disebut sebagai ahlul kitab. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang ada zaman sekarang ini boleh disebut ahlul kitab? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada mengatakan ahlul kitab dulu saja, yaitu waktu di zaman Nabi. Tapi ada juga ulama, dan ini jumhur, mengatakan sampai hari ini pun mereka tetap disebut ahlul kitab. Alasannya kenapa? Karena nggak ada beda ahlul kitab di zaman Nabi dengan ahlul kitab yang ada sekarang. Kita baca Al-Quran. Al-Quran mengatakan qalatin nasara. Pertama, qalatil yahud, Uzair ibn Allah. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasara, Isa ibn Allah. Dan berkatalah orang-orang Nasara bahwa Isa itu adalah anaknya Allah. Ini ayat diturunkan kapan? Di zaman Nabi. Berarti di zaman Nabi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sudah musyrik belum? Sudah musyrik belum itu? Sudah. Al-Quran yang cerita. Orang Yahudi bilang Uzair anak Allah, musyrik gak? Orang Nasrani bilang Isa anak Allah, musyrik gak? Yang cerita begini apa? Al-Quran. Yang cerita begini apa? Al-Quran. Berarti ahlul kitab yang ada di zaman Nabi, waktu Nabi masih hidup, Al-Quran masih turun, adalah ahlul kitab yang sudah musyrik. Bahkan dalam Al-Quran disebutin kok soal Trinitas, soal Salisus Salasa, saudara. Nah sekarang saya tanya, Yahudi zaman sekarang musyrik gak? Nasara zaman sekarang musyrik gak? Jadi beda atau sama? Yang beda manusianya, akidahnya tetap sama. Itu pertama. Nah, cuma ada juga ulama yang mengatakan karena dulu Injil hanya diturunkan untuk Bani Israel, dan karena dulu Taurat diturunkan untuk Bani Israel, maka ahlul kitab yang dihitung hanya yang dari Bani Israel. Yang bukan Bani Israel tidak lagi disebut ahlul kitab. Seperti orang Arab, orang Eropa, orang Melayu, ini kan bukan Bani Israel. Karena bukan Bani Israel, kalau mereka ikut Nasrani atau ikut Yahudi, mereka tidak boleh disebut ahlul kitab. Sebagian ulama berpendapat begitu. Tapi pendapat ini juga lemah. Kenapa? Karena waktu di zaman Nabi ada Arab-Arab yang jadi yang Kristen, ada Arab-Arab yang ikut Yahudi. Tetap aja mereka disebut ahlul kitab. Nah, jadi di sini artinya bahwa pendapat yang terkuat bahwa orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang ada di zaman sekarang ini, mereka tetap disebut ahlul kitab. Mereka tetap disebut ahlul kitab, sehingga hukum ahlul kitab berlaku bagi mereka.
hukum ahlul kitab berlaku bagi mereka. Seperti sembelihan mereka boleh kita makan, selama menyembelihnya mereka tidak menyebut nama selain nama Allah. Jadi kalau mereka motong ayamnya Bismi Yesus, nggak boleh kita makan. Kalau mereka potong ayamnya Bismi Salib, nggak boleh kita makan. Tapi kalau mereka potong, mereka diam, mereka nggak baca apa-apa, mereka potong, sembelih, boleh kita makan ya. Jadi sembelihan ahlul kitab itu boleh kita makan. Bahkan perempuan ahlul kitab boleh kita kawini. Perempuan ahlul kitab, bukan lelaki. Kalau perempuan muslimah tidak boleh kawin dengan siapapun kecuali lelaki muslim. Tapi laki-laki muslim boleh kawin dengan ahlul kitab. Ini ayat Quran, Allah yang halalkan, nggak boleh kita haramkan. Tapi syaratnya berat. Satu, iman kita mesti kuat. Yang imannya lemah berarti boleh gak? Nggak boleh. Nah, imannya kuat, ya lihat aja bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana akidahnya. Nah, kalau sholatnya nggak benar, puasanya nggak benar, baca Qurannya nggak benar, nggak boleh dia kawin sama ahlul kitab ya. Nah, itu pertama, imannya kuat. Dua, ilmunya cukup. Loh kenapa? Karena tujuan perkawinan itu dengan harapan si perempuan ini bisa masuk Islam. Karena ada kesamaan-kesamaan ajaran. Nah, otomatis kan akan terjadi dialog antara si suami dengan si istri. Nah, kalau nggak punya ilmu, jangan-jangan ntar lakinya yang kafir. Kalau nggak punya ilmu, laki yang bisa murtad. Nah, jangan. Jadi lakinya mesti punya ilmu, ajak dialog. Nah, kenapa kau bilang Tuhan punya anak? Kita bacain ayat-ayat Quran. Punya ilmu boleh. Berarti yang bodoh boleh gak? Boleh. Udah bodoh suka kawin makhluk kita. Alasannya ada dalam Quran boleh. Tunggu dulu, itu dalam Quran. Al-Quran mengatakan boleh. Ya, tapi harus ada syarat. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, saudara, dia punya waktu untuk mendidik anaknya. Jadi dia bisa jagain itu anak. Jangan sampai itu anak dibawa ke gereja. Tapi kalau dia kerja, pagi sampai sore kerja, tiap hari kerja, berarti dia bisa jaga gak? Nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa, boleh gak? Nggak boleh. Saudara, tapi kalau dia ada di rumah, dia bawa. Kalau perlu tuh anak dibawa ke kantor sama dia. Pokoknya itu anak jangan sampai murtad. Itu tanggung jawab dia. Kalau dia nggak bisa jaga, dia banyak di luar rumah, anaknya bakal dipiara sama istrinya. Dan tidak ada yang bisa jamin itu anak bisa dibawa ke gereja sama si istri. Nggak boleh kita kawin sama ahlul kita. Jelas tidak? Nah, itu penting. Nah, terus masih ada syarat-syarat yang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i diingetin, kalau istrinya haid, nanti setelah haid nggak boleh dia tiduri sebelum di mandi junub. Orang kafir mandi junub nggak sah. Jadi bagaimana? Lakinya mesti mandiin. Jadi setiap habis haid mesti lakinya mandiin, lakinya yang pasang niat. Nah, ini dalam fikih Syafi'i. Sebab apa? Sebab kalau dia mandi junub sendiri gak sah. Nah kan niat dari orang kafir gak sah. Mandi junub perlu ada niat ya? Harus ada niat. Niat yang niat mesti orang apa? Mesti orang beriman. Orang kafir ada imannya? Gak ada. Berarti mandi junubnya gak sah. Kalau dia belum mandi junub, boleh gak ditidurin sama lakinya? Boleh. Kira-kira ngerepotin gak? Siapa suruh kawin bisa? Kira-kira jelas tidak? Justru itulah karena syaratnya berat, kebanyakan orang sulit memenuhi syarat tersebut. Kira-kira sulit gak? Sulit. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia bikin fatwa kawin antar agama haram. Tujuannya bagus. Karena apa? Karena memang umat Islam sulit memenuhi syarat ya ikhwan. Tapi jangan diharami. Nah, kalau kita haramin kan Quran ngebolehin. Masa Quran ngebolehin kita nggak haramin? Nah, jadi yang diharamin oleh MUI ini karena ngelihat faktor
dakwah. Nah, karena sekarang orang pakai ayat itu, yang bodoh-bodoh pada ikut kawin ke sono. Oh, iya, yang pinter aja nggak mau, yang bodoh pakai ke sana, saudara. Jangan, yang punya ilmu, yang punya waktu, yang bisa gagah imannya, ada nggak mau. Nah, ini tahu-tahu yang nggak punya ilmu pada kawin ke sono, akhirnya jadi urusan yang berat bagi dia di kemudian hari. Kira-kira jelas tidak? Nah, itulah beberapa syarat yang mesti diperhatikan. Baik, jadi kesimpulannya, jangan kawin dengan orang di luar Islam. Jadi, silakan. Tentang masalah kudrot dan iroda. Ya. Jadi Allah itu mempunyai sifat kudrot dan iroda. Tapi kok kenapa Allah dulu memberikan wahyu kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail dan yang 10 itu berarti lawan dari jadi azuk gitu. Pertanyaannya, jadi berarti Allah itu azuk kalau nyuruh kepada malaikat. Ya, nah, ya sama dengan persoalan Allah itu kudrat, iradat dan lain sebagainya. Tapi manusia dikasih hak pilih untuk menentukan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa mau beriman, yang mau kafir. Jadi semua itu, Ustaz, itulah yang menjadi perdebatan panjang dalam sejarah antara Jabariyah dengan Qadariyah, antara Hasyawiyah dengan Mu'tazilah. Nah, jadi itu menjadi perdebatan panjang. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan ummatan wasata, umat yang pertengahan. Jadi kita mengakui bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha menentukan. Itu semua kita imani sebagaimana Allah beritakan itu dalam Al-Quran dan Nabi beritakan itu dalam hadis. Ya, jadi kita imani dulu. Amanna billah wa bima jaa'a 'anillah ala muraddillah. Tapi pada saat yang sama pun juga kita mesti imani bahwa Allah memberikan kepada manusia hak pilih, memberikan tugas kepada para malaikat, dan seterusnya. Bukan karena Allah tidak mampu, bukan karena Allah tidak punya iradah yang azaliyah, bukan. Nah, tapi semua itu Allah lakukan dengan kehendaknya, dan Allah ceritakan itu dalam Al-Quran, itu kita terima. Nah, sekarang kita tinggal ngambil hikmahnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari itu semua? Allah sedang mendidik hamba-hambanya. Betapa di dalam mengelola satu kepemimpinan, nah, itu perlu ada pembagian tugas, perlu ada. Nah, Allah yang maha kuasa, Allah bagi-bagi itu tugas sama para malaikat. Padahal Allah nggak butuh. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh dengan malaikat. Allah nggak butuh dibantuin. Allah nggak butuh itu dengan tugas-tugas malaikat untuk meringankan tugas Allah. Enggak, sama sekali Allah nggak butuh. Tapi semua itu jadi pelajaran buat kita. Oh iya, tugas mesti bagi-bagi. Kalau dalam zaman sekarang ini kita kenal job description, Ustaz. Nah, artinya pembagian tugas. Jadi Allah ada yang maha kuasa, Allah yang maha agung, maha mulia, bagi-bagi tugas. Padahal Allah nggak butuh dengan pembagian tugas. Kita yang kecil, yang ini sok nggak mau bagi-bagi tugas. Jadi saya pikir itu satu, kita ambil hikmah tarbawiyah. Jadi sebetulnya semua itu ada hikmah ilahiyah untuk Allah mendidik hamba. Nah, tapi jangan sekali-sekali, wah, kalau gitu Allah nggak mampu ya minta dibantuin sama malaikat. Nggak boleh. Itu kalau ada berkeyakinan begitu bisa murtad ya, Pak. Nggak boleh. Jadi Allah memberikan tugas kepada malaikat, bukan Allah butuh bantuan. Makanya dalam hadis qudsi, saudara, diceritakan tegas oleh Nabi alaihi salatu wassalam, andai kata semua manusia ini yang ada di alam semesta taat kepada Allah, sedikit pun tidak menambah kemuliaan. Andai kata semua manusia yang ada di alam semesta ini ingkar durhaka kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kemuliaan Allah. Andai kata manusia sedunia dikumpulkan, semua punya permintaan macam-macam kepada Allah, dan semua permintaannya Allah berikan, sedikit pun tidak mengurangi kekayaan Allah. Jadi kita bisa lihat itu, saudara. Nih Nabi udah kasih tahu begitu.
Kenapa? Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh dengan alam semesta ciptaannya. Jadi saya rasa jelas itu. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? 1, 2, 3 terakhir. Ustaz Yusuf. Orang yang tidak musyrik, tidak menghina kepada Islam, tidak meminta Islam, apakah dia masih ada keimanan yang nanti dia akan surga? Dia netral. Netra. Netra di antara agama-agama. Dia tidak musyrik, tidak menghina, tidak menentang juga. Ya, menentang. Terus dia ibadahnya kepada Allah. Ya enggak, mesti ada ibadah. Iya, dia itu ada iman atau enggak, jangan dia. Jadi kalau yang namanya ada iman, ya kan? Orang itu mengakui bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu kan tauhid kita. La ilaha illallah. Siapa yang tidak punya la ilaha illallah tidak punya iman. Siapa yang tidak punya la ilaha illallah tidak punya iman. Jadi harus ada la ilaha illallah. Itu kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Berarti satu, kita mengakui rububiyahnya Allah. Arti rububiyahnya Allah bahwa Allah adalah Tuhan pencipta semesta alam dan yang menciptakan semua makhluk serta menjamin rizki seluruh makhluknya. Itu rububiyah. Dan pada saat yang sama dia ada pengakuan uluhiyahnya Allah. Uluhiyah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan makhluknya dan menjamin rizki semua makhluknya, itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi kalau dia nggak menyembah Allah, dia nggak ada iman. Kalau dia nggak ngakui rububiyah dan uluhiyah, dia tidak ada iman. Seperti iblis. Iblis tahu nggak kalau Allah Maha Esa? Tahu iblis. Iblis tahu. Tapi begitu iblis menentang Allah, nggak mau menjalankan perintah Allah, kafir tidak? Kafir. Jadi kepercayaan iblis yang mengatakan Allah itu ada, batal semua. Padahal kan iblis mengakui kan, Allah itu Maha Esa, Allah itu ada, Allah itu mencipta. Iblis nggak pernah membangun itu. Cuman iblis nggak mau tunduk kepada perintah Allah. Batal nggak imannya? Jelas? Nah, yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi yang mau tanya, Habib kan bilang ketika orang mengatakan Allah itu ada di langit, sebatas itu masih dibolehkan. Iya. Bukankah pernyataan itu sama aja kita menjustifikasi Allah itu butuh tempat? Padahal kan di ilmu tauhid itu Allah tidak butuh tempat. Justru pikiran Anda yang seperti itu yang tidak boleh. Kan tadi saya udah katakan, kalau ada orang mengatakan Allah di mana? Allah fis sama. Titik. Dia tidak bicara kaif dan dia tidak bicara makna, nggak apa-apa. Dia tidak bicara tentang bagaimana dan dia tidak bicara tentang ruang, sudut, waktu, titik, tidak apa-apa. Tapi begitu ada pikiran macam tadi, Allah butuh ruang, Allah butuh waktu, Allah butuh tempat, itu yang tidak boleh. Makanya tadi kita katakan hati-hati di dalam mengatakan Allah ada di mana. Soalnya gini, ketika saya waktu belajar waktu SD pernah dengar katanya kalau ada yang tanya Allah, dia bilang kita nggak tahu, jangan pikirin Allahnya karena akal manusia nggak bakal menjangkau yang kita pikirin apa segala ciptaannya. Di situ yang menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita Allah ada di suatu tempat. Pelajaran SD. Ini bukan pelajaran SD. Yang saya ajarkan ini bukan pelajaran SD. Nah, jadi sekali lagi ada seorang perempuan. Jadi dalam satu hadis diceritakan, waktu ditanya Allah di mana? Allah fis sama. Titik. Kalau dia hanya mengatakan begitu, dimaklumi untuk orang awam.
Kalau dia hanya mengatakan di langit, dimaklumi untuk orang awam. Karena dalam Al-Quran disebut fis sama. Karena dalam Al-Quran disebut fis sama. Tapi begitu dia bicara tentang makna, apa maksudnya? Apa artinya? Bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk hakikatnya? Itu yang tidak boleh. Nah, itu namanya sudah memikirkan tentang Allah. Itu namanya sudah memikirkan tentang hakikat Allah. Jadi jangan dipikirkan tentang hakikat Allah. Al-Quran mengatakan begitu, kalau berhenti sampai di situ masih boleh. Jangan lupa, kalau saya katakan masih boleh, tapi itu bukan berarti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Mau tahu akidah Ahlus Sunnah? Datang tanggal 6. Daya. Alwi. Mengenai tauhid akidah yang dibawa oleh Imam Asy'ari, apakah Imam Asy'ari melahirkan akidah ini lewat daripada mazhab Syafi'i, dan apakah bisa dikatakan bahwa konsep tauhid akidah yang dibawa Imam Syafi'i adalah sama dengan yang dibawa dengan Imam Asy'ari? Jadi secara tidak langsung bisa disebut bahwa Imam Syafi'i juga berakidahkan Asy'ari. Apakah bisa demikian? Lantas yang kedua, adakah dalil qat'i mengenai kafaah tentang bolehnya menikah syara'ifat dengan yang bukan dari syara'if yang bisa dijadikan landasan sebagai usulul madhab? Baik. Jadi perlu kita ketahui bahwa Al-Imam Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu itu lahir tahun 260 Hijriah. 260 Hijriah. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu itu lahir tahun 150 Hijriah. Wafat kurang lebih tahun 204. Berarti Imam Syafi'i lebih dulu daripada Imam Asy'ari. Lalu Imam Asy'ari apa buat akidah baru? Tidak. Apa Imam Asy'ari buat rumusan baru soal akidah? Tidak. Imam Asy'ari penganut mazhab Imam Syafi'i. Jadi akidahnya pun ikut akidah Imam Syafi'i. Nah, hanya saja Al-Imam Asy-Syafi'i tidak membuat satu kitab khusus tentang akidah. Tapi yang dibuat oleh Imam Syafi'i ada kitab usul, Ar-Risalah, ada kitab fikih, Al-Um, dan seterusnya. Nah, akidah Imam Syafi'i ini berserakan dalam kitab-kitabnya. Nah, Al-Imam Al-Asy'ari mencoba mengumpulkan. Nah, jadi bukan hanya Imam Syafi'i, tapi guru-guru beliau dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, begitu dirangkum, beliau karang beberapa kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkenal itu karangannya, terkenal rumusan akidahnya, maka disebut akidah Asy'ariyah. Sebetulnya akidah Asy'ariyah itu akidah Imam Syafi'i, bahkan akidah Imam Malik. Nah, cuman disebut Asy'ariyah karena ini yang merangkum, yang menghimpun, yang menyusun. Tapi bukan berarti ngarang baru, tidak. Jelas kan? Lantas kalau ada yang menyebutkan kita cuma mengkafirkan Asy'ari bukan Syafi'i, mengkafirkan Asy'ari, Asy'ari salah 260. Nah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lahir tahun 260, berarti salaf bukan? Salaf ya. Jangan sembarangan. Ini ulama salaf. Siapa yang mengkafirkan ulama salaf? Jadi Imam Syafi'i salaf, Imam Asy'ari juga salaf. Nah, karena yang lahir 260 masuk salaf itu. Nah, baik. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Apa lagi? babul kafa'ah. Ya. Babul kafa'ah itu furu bukan usul. Itu furu bukan usul. Jadi kalau disebut furu berarti di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama madhab. Jadi itu bukan termasuk usul. Baik, saya pikir cukup itu ya ikhwan. Nah, nanti kalau mau tahu lebih jauh tentang akidah,
tentang akidah siapa itu Allah Subhanahu wa taala akan kita bahas pada hari Ahad tanggal berapa Mei? 6. Nanti kita akan bahas bagaimana sebetulnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa yang disebut salaf, bagaimana akidah mereka dan bagaimana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang tadi kita katakan. Jadi dari akidah ulama salaf itu ada yang disebut tafwid, ada yang disebut takwil. Yang dimaksud tafwid kita mengimani apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran maupun Nabi sampaikan dalam hadis, tapi kita tidak bicara tentang kaifiyah dan kita tidak bicara tentang hakikat. Adapun makna kita serahkan kepada Allah. Contoh, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita terjemahkan Allah mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka, saya beriman. Tapi jangan bicara hakikat. Gimana tuh hakikat tangannya? Gak boleh. Jangan bicara kaifiyah. Jangan bicara bagaimana sih tangannya? Gak boleh. Jangan bicara makna. Apa sih makna tangan? Apa makna tangan dari ujung jari sampai ketiak? Gak boleh. Karena di dalam nas dikatakan yadullah fawqa aydihim, Allah yang berfirman begitu, yang kita terima, kita percaya. Saya beriman apa yang datang dalam Al-Quran. Tapi apa maksudnya? Serahkan kepada Allah. Itu yang disebut tafwid. Jadi kalau ada dalam Al-Quran dikatakan Allah ada di langit, Allah fis sama, Allah di langit. Itu Allah yang mengatakan saya beriman. Tapi jangan bicara hakikat. Bagaimana tuh hakikat di langitnya? Apa maksud di langitnya? Atau bagaimana kaifiyah bentuk di langitnya? Itu nggak boleh. Apa maksudnya? Apa artinya? Apa kaifiyatnya? Apa hakikatnya? Serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Apa maksudnya? Apa artinya? Apa kaifiyatnya? Apa hakikatnya? Serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Itu namanya tafwid ma'at tanzih. Yang kedua takwil. Kalau yang takwil, kalau diartikan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, nanti orang awam khawatir memikirkan Allah punya tangan. Untuk menjaga akidah awam, maka yang itu diartikan kekuasaan, diartikan qudrah. Maksudnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Nah, yang begitu-begitu menurut awam jadi masuk akal tidak? Masuk akal. Itu namanya takwil. Nah, ada lagi yang ketiga, isbat. Isbat ini yang mujassim. Jadi kalau dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, berarti Allah punya tangan. Yang namanya tangan ya seperti tangan manusia. Ini mujassim, haram, nggak boleh. Allah ada di langit, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, atau sumastawa ila sama. Nah, jadi dikatakan dalam Al-Quran kemudian Allah naik ke langit, Allah ada di langit. Oh, kalau begitu Allah ada di langit berarti Allah ada di atas. Karena langit di atas, Allah ada di atas. Nah, karena Allah ada di atas langit, berarti Allah butuh sudut, ruang, dan lain sebagainya. Ini namanya mujassim. Ini namanya musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Lalu bagaimana kalau dengan tafwid? Dengan tafwid Allah mengatakan bahwa Allah di langit, ya sudah kita pahami, kita imani apa yang Allah katakan, nggak usah bicara makna, nggak usah bicara kaifiyah, nggak usah bicara hakikat, serahkan aja kepada Allah. Itu namanya tafwid. Tapi kalau diartikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, nah, kemudian Allah itu istiwa, di situ dikatakan Allah itu menguasai daripada arsy-Nya, itu boleh. Jadi diartikan uluwu mulkin, uluwu sultanin,
Jadi tingginya Allah di situ bukan tinggi fisik, bukan tinggi badan, bukan tinggi atau duduk di atas aras, tapi diartikan Allah menguasai aras, Allah menciptakan aras, Allah kekuasaannya itu mengendalikan daripada arasnya. Itu disebut takwil. Tapi kalau digambarkan, di situ dikatakan tumastawa ila sama, kemudian Allah naik ke langit. Oh, berarti betul-betul naik. Berarti Allah itu naik ke langit sampai ke singgasana terus duduk. Ini namanya mujassim, musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Hukumnya haram. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan kita akan bahas lebih rinci lagi nanti pada tanggal insya Allah. Pertanyaan mengenai RUU kesetaraan gender, mohon penjelasan, lalu bagaimana sikapnya. Ya, kita sudah menyikapi dan kita sedang melakukan langkah-langkah, dan insya Allah nanti kita akan buat tulisan soal itu, dan di Suara Islam sudah dibahas. Suara Islam sudah dibahas soal kesetaraan gender. Insya Allah ke depan juga saya akan buat tulisan soal itu. Jadi tidak saya jawab malam ini. Nah, jadi tunggu saja tulisannya keluar, nanti tinggal dibaca apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender. Nah, saya pikir cukup itu saja. Sudah terlalu malam. Terakhir silakan Ustadz Sobri, mungkin ada yang mau disampaikan. Sebelum Ustadz Sobri menyampaikan, baca selawat dulu.